Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang barusan kita dengar memang cukup panjang, dan kalau kita renungkan seolah-olah mengingatkan kita kembali kepada awal penciptaan. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, seorang tuan tanah membuka kebun anggur, menanam pagar sekeliling, menggali lubang tempat memeras anggur, mendirikan menara di dalam kebun, kemudian menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Sepertinya tidak jauh beda ketika Allah menciptakan segala sesuatu pada mulanya. Segala sesuatu dipersiapkan untuk kehidupan manusia, dan manusia diperintahkan untuk menggarap apa yang telah Allah ciptakan. Akan tetapi ada kesamaan antara manusia pertama dan juga para penggarap dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, yakni rasa ingin memiliki. Para penggarap tidak sadar diri. Para penggarap mulai lupa siapa jati diri mereka, sehingga menganggap apa yang bukan menjadi milik mereka seolah-olah milik mereka sendiri. Persis ketika Adam dan Hawa digodai oleh sang iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti apa yang disuruh iblis, karena menganggap apa yang ada di taman itu sebagai kepunyaan mereka. Alhasil, manusia pertama jatuh dalam dosa. Para penggarap jatuh dalam kesalahan. Jika kita lihat lebih jauh, rupanya ada pertanggungjawaban yang Allah inginkan dari manusia. Kalau dalam bacaan Injil lebih menekankan hasil, kita juga bisa merenungkannya bahwa apa yang telah Tuhan persiapkan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, maka hendaknya kita juga berikan apa yang pantas kita berikan untuk Allah, melalui persembahan, melalui APP, dan juga kalau kita di sini dana gereja mandiri. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban yang Allah kehendaki dalam konteks pemilik kebun anggur. Tetapi hal lain lagi yang dapat kita renungkan juga, selain materi yang mesti kita berikan kepada sang pemilik kehidupan, Allah juga menghendaki agar kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Jika Ia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, dalam berkat-Nya, juga dengan tantangan-tantangannya, maka sudah selayaknya sebagai umat beriman kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah yang kita imani. Pertanggungjawaban itu dimulai dari keseharian kita, cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bertutur kata. Jangan sampai apa yang telah Tuhan ajarkan melalui firman-firman-Nya mati begitu saja seperti buah anggur yang membusuk atau kering sebelum sempat dipanen dan dinikmati. Maka ingat, kita adalah penggarap-penggarap kebun anggur yang disewa untuk sementara. Artinya hidup kita tidak kekal di dunia ini. Maka jika kita dalam hidup hanya ingat akan diri, ingat akan rezeki yang mesti susah payah dikumpulkan, tetapi lupa akan pemberi kehidupan, maka jika suatu saat kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, apa yang dapat kita pertanggungjawabkan? Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik dari bacaan pertama melalui kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, kita menyaksikan bagaimana pengkhianatan
yang dilakukan oleh sesama saudara sendiri terhadap saudaranya yang lain hanya karena orang tuanya seolah-olah tidak bersikap adil. Dalam kehidupan berkeluarga banyak kita temui keluarga-keluarga yang kemudian sesama saudaranya tidak akur karena pembagian harta yang tidak adil, karena orang tua hanya memperhatikan satu dua anak tertentu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga kekerabatan tak lagi berarti ketika rasa iri hati menguasai diri. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sumur tempat Yakub dibuang adalah juga sumur yang mengingatkan kita jika kita hidup dalam iman yang kering, maka kita tidak dapat memberikan penghidupan bagi orang lain. Jadilah sumur yang membawa mata air, bukan sumur yang membawa air mata bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga di masa Prapaskah dan masa Tobat ini kita semakin semangat menjadi umat beriman yang senantiasa mengingat apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita sebagai umat beriman yang tekun rajin dalam doa dan ekaristi, serta tak lupa memberikan apa yang patut kita berikan kepada Tuhan melalui sesama. Semoga Kristus menyertai kita selalu. Amin.